Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat pencinta tanaman buah semua. Nah, khusus untuk tanaman jeruk ya, bagi teman-teman yang ingin menanam jeruk supaya dapat berbuah pendek dan dapat berbuah sepanjang tahun. Nah, di sini saya akan memberikan tipsnya bagaimana cara perbanyakan secara vegetatif dengan menggunakan teknik stek akar dan stek sambung yang nanti kan saya berikan tutorialnya. Nah, bagaimanakah proses-prosesnya serta langkah-langkahnya? Ikuti terus video ini. Nah, baik sahabat pencinta tanaman buah semua, inilah aneka jenis tanaman jeruk yang kami tanam dengan sistem tabulam pot, yang mana videonya juga sudah banyak saya ulas tentang proses penanaman jeruk dengan sistem tabulam pot supaya dapat berbuah cepat dan pastinya pendek, serta pastinya akan berbuah sepanjang tahun. Nah, contoh di hadapan kita ini tanaman jeruk saya sudah tanam hampir lebih kurang 2 tahun. Ini tidak pernah pun berhenti berbuah, dan ini ada yang baru saya tanam lagi. Ya, sudah keluar buah dan masih ada lagi jenis-jenis jeruk yang ada di sana. Coba kita. Nah, ini kita lihat tanaman jeruk yang kami tanam lebih kurang 1 tahun yang lalu. Buahnya begitu lebat dan ini sudah ada beberapa kali yang kami panen. Nah, ini buahnya. Jadi nanti saya akan berikan sedikit tips ya sahabat tani, bagaimana cara perbanyakan tanaman jeruk supaya dapat berbuah sepanjang tahun. Ikuti terus video ini. Nah, baik sahabat pencinta tanaman buah semua. Nah, di sini saya akan berikan sedikit teknik terbaru dari kami, cara perbanyakan tanaman jeruk secara vegetatif, yang mana proses ini yang saya lakukan metode yang mungkin tidak biasa kita lakukan, yaitu dengan sistem pencabutan seperti ini. Nah, awal mulanya bakal-bakal untuk proses perbanyakan ini saya gunakan dari sistem stek ya, stek dari jeruk nipis. Nah, setelah mulai tumbuh, langkah selanjutnya kita akan mencabutnya dan nanti kita akan grafting dengan tanaman jeruk yang sudah produktif supaya nantinya jeruk kita akan cepat berbuah. Nah, adapun bahan-bahan yang perlu kita persiapkan, yang pertama pastinya rostock jeruk apapun itu. Yang paling bagus Anda gunakan adalah jeruk bali atau jeruk nipis. Kemudian nanti kita gunakan plastik grafting ya. Di sini yang kita gunakan adalah jenis plastik es yang sifatnya elastis. Dan yang kedua, nanti setelah proses grafting kita lakukan di sini, langkah selanjutnya baru kita lakukan proses penanaman. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Ikuti terus video ini. Baik, langkah pertama, rostock yang sudah kita cabut dari hasil stek ya, kita cuci bersih dulu ya perakarannya dan juga pada bagian atasnya supaya tidak ada kotoran-kotoran yang melengket. Nantinya kita bersihkan dulu. Nah, langkah selanjutnya kita angin-anginkan dulu ya supaya kelihatan lebih kering. Oke, sambil menunggu rostock kita ini kering, nah kita akan mengambil entris ya. Di sini saya akan memberikan teknik dan cara pengambilan entris atau batang atas untuk proses nanti kita sambungkan di batang bawah ini. Nah, baik, untuk pengambilan entris sebaiknya kita mengambil dari tanaman jeruk yang sudah mulai produktif ya, yang sudah mulai berbuah. Dan di sini saya akan memberikan tipsnya bagaimana cara pengambilan entris yang baik supaya tanaman jeruk kita nanti cepat berbuah ya. Jadi proses pengambilan entris usahakan jangan terlalu muda ataupun jangan juga terlalu tua. Nah, di sini kita akan ambil, kita potong di sini. Di sini banyak kita dapatkan entris yang terbaik. Kita potong saja bebas ya. Nah, ini juga kita ambil yang sudah ada bakal-bakal bunganya. Nah, inilah bakalan tanaman jeruk kita nantinya ya, jenis jeruk cokun ya, yang kita sambungkan kepada jeruk nipis. Kita potong-potong dulu dengan ketinggian 7-10 cm. Nah, kita ambil semua di sini. Nah, langkah selanjutnya kita siapkan batang bawah yang akan kita sambungkan nantinya. Jadi contoh seperti ini, jadi kita keluarkan saja sisa-sisa daun yang menyisakan beberapa daun sebagai bahan fotosintetis ya. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian kita potong pada ujung sesuai selera kita.
Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita siapkan pisau untuk grafting. Usahakan pisaunya harus steril, kita panaskan dulu ya. Nah, langkah selanjutnya sahabat semua, tinggal membelah saja pada bagian tengahnya, bebas ya, seperti ini. Nah, kedalamannya lebih kurang 1 cm, bela seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita siapkan batang atasnya atau untuk sambungannya. Nah, contoh seperti ini saya akan ambilkan, kita kurangi dulu daunnya pada bagian bawah. Kita potong pada bagian atas itu 3/4 bagian sebagai fotosintetis juga ya nantinya. Nah, langkah selanjutnya kita buat dalam bentuk runcing atau berbentuk baji. Nah, contoh seperti ini, kita sayat ya berbentuk V. Nah, seperti ini. Ujungnya harus lebih sedikit tipis ya. Nah, kira-kira seperti ini sahabat tani. Langkah selanjutnya tinggal kita sambungkan pada batang bawah yang sudah kita belah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, posisikan saja di batang bawahnya. Kita belah seperti ini. Nah, oke. Nah, langkah selanjutnya kita ikat ya dengan menggunakan plastik. Posisi di sini harus rapat ya. Penyatuannya harus sempurna. Nah, kita ikat. Nah, langkah selanjutnya kita sungkup dengan menggunakan plastik ya untuk menjaga kelembaban tetap stabil. Nah, kemudian kita ikat. Nah, langkah selanjutnya proses sudah selesai. Sekarang tinggal kita tanam lah di polybag yang sudah kita siapkan seperti ini nantinya. Nah, saya akan sambung dulu semua sekalian, nanti kita akan lakukan proses penanaman. Nah, untuk yang lainnya prinsipnya sama ya sahabat tani. Proses penyambungan atau sambung pucuk pada tanaman jeruk unggulan sudah kita lakukan dari hasil stek jeruk nipis. Nah, langkah selanjutnya sahabat tani bisa langsung menanamnya di media polybag yang teman-teman sudah siapkan ya. Ukurannya silakan bebas, jadi kita kurangi sebagian perakarannya supaya nanti akan memunculkan perakaran baru seperti ini. Nah, kita tanam. Bismillahirrahmanirrahim, seperti ini saja. Nah, langkah selanjutnya tinggal sahabat siram ya sampai betul-betul lembab ya. Usahakan jangan penyiraman dilakukan tiap hari, intinya tanahnya tidak kekeringan ya, supaya tidak terjadinya kelembaban yang begitu tinggi.
Nah, kemudian tempatkan di tempat yang sedikit teduh, bisa di bawah pohon ataupun di sekitaran naungan seperti itu. Nah, proses sudah selesai dan biasanya proses ini membutuhkan waktu 2-3 minggu sampai tanaman ini tumbuh ya. Kalau dalam waktu 2 minggu enters masih hijau seperti ini menandakan tingkat keberhasilan sudah pasti akan terjadi. Tapi kalau sudah berubah berwarna hitam itu artinya Anda menyambungnya gagal. Nah, di sini saya perlihatkan hasil sambungan kami yang sudah jadi 1 bulan yang lalu dan sudah kami tinggal pembesaran, sudah dipindahkan ke media polybag besar. Nah, ikuti terus video ini. Nah, inilah sahabat tani semua hasil perbanyakan tanaman jeruk dengan menggunakan stek akar, dan jeruk batang bawahnya adalah jeruk nipis, dan kita bisa lihat ini sudah proses pemindahan ke polybag pembesaran. Nah, sekarang bibit-bibit jeruk ini sudah bisa ditanam ya, baik untuk penanaman di polybag ataupun penanaman di lahan. Nah, ini salah satu contoh yang sudah ditanam dengan menggunakan planter bag jenis jeruk tongheng yang sudah mulai berbuah seperti ini. Nah, semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang ingin memperbanyak tanaman jeruk sendiri sesuai dengan keinginan. Nah, demikian informasi video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkebun.